Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Ken Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku celang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang ke-13 ini dengan para pemain
Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ivonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, Rusli sebagai Paraji Gading, Mogan sebagai Hesti Rajasa, Ashari sebagai Mondro Kesowo, Jumali sebagai Mondro Kini, Dedi sebagai Bajang Keling, dibantu oleh Christine, Siska dan Ai, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Apa kabar Mbak Yu? Sakit ya? Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Ada apa lagi toh? Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walah wes. Walah Mbak Yu, wes tahu Empro toh? Obat tetes Manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wes, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit Mbak Yu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes. Masa toh? Saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menu rutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000. Kesakitan di luar tenda ditunggui oleh seorang temannya. Aku tidak habis mengerti mengapa Paman Paraji Gading yang selama ini aku kenal berbudi baik dan sangat sabar serta mengutamakan sikap kesatria bisa bergaul dengan para perampok. Itulah manusia yang dapat berubah-ubah. Sikapnya belum tentu sama dengan perbuatannya. Tetapi mengapa harus Paman Paraji Gading? Paraji Gading juga manusia, Kameswara. Mungkin hal ini merupakan suatu hal yang aneh, bahkan sangat luar biasa. Rasanya tidak masuk akal, namun kenyataan yang tengah kau hadapi adalah peristiwa yang nyata. Paman baru saja pulang dari pengembaraannya. Siapa menyangka sedemikian pintarnya ia menyembunyikan jati dirinya selama ini. Aku menjadi penasaran, Pinaka. Bagaimana kalau kita memasuki tenda itu sebelum Paman Paraji Gading kembali? Usulmu bagus sekali, Kameswara. Dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi, kedua anak muda itu memasuki tenda yang dihuni oleh para perampok. Diam-diam ia memasuki tenda dari arah belakang. Pinaka, ada 3 orang gadis yang diikat dan mulutnya disumbat. Kita harus menolongnya. Kau bereskan orang yang di depan, dan aku segera menolong gadis-gadis itu. Hati-hati, Pinaka. Tenanglah, aku akan menolongmu. Tahan emosimu, jangan menangis. Bantu aku melepaskan yang lain. Ayo. Baik.
Kehadiran Kameswara yang sangat tiba-tiba itu sangat mengejutkan seorang perampok yang sedang menunggui Mandrogini yang masih saja meraung-raung menahan sakit. Hei, siapa kau? Kawan orang itulah yang telah melukai aku. Kurang ajar. Mandrogini. Jangan bunuh aku. Jangan takut. Aku tidak akan membunuhmu. Dan pisau-pisau yang menancap pada ketiga temanmu itu juga tidak akan mematikan mereka. Aku hanya membuatnya tidak berdaya. Dengar, katakan kepada pimpinanmu bahwa yang berbuat ini adalah aku. Namaku Kameswara. Siapa namaku? Kameswara. Nah, sekarang kau harus merasakan seperti teman-temanmu itu. Bagaimana pekerjaanmu, Pinaka? Gadis-gadis itu telah aku bebaskan. Dan sekarang mereka berada di atas kuda milik para perampok itu. Kuda-kuda itu aku ambil dari tempat para perampok menyimpannya. Aku ambil 5 ekor. Dan yang lain aku lepaskan, agar mereka tidak dapat mengejar kita. Bagus. Ayo, segera kita tinggalkan tempat ini. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Paraji Gading bersama teman-temannya baru saja tiba di tempat Pinaka Swasti Ratu melukai Mandrogini. Itu kuda-kuda mereka. Betulkah itu miliknya? Ada apa, Paman? Salah satu dari kuda-kuda itu milik Kameswara. Lalu, kemana mereka, Paman? Jangan-jangan mereka pergi ke tenda kita. Kita kembali. Bajang Keling, bawa kuda itu cepat. Boygon! Ayolah, Man. Ya, Maya. Udah, nggak ada laptop-laptopan. Nggak ada lagi yang namanya tablet-tabletan. Dari yang murah sampai yang mahal, semuanya sama. Rusak lagi. Ada apa lagi ini? Ayolah, Pak. Butuh laptop nih. Udah, Mama bilang sekali enggak, ya tetap enggak. Papa bilang apa? Untuk laptop dan tablet yang pas harga dan barangnya, kalau beli ya ke Sinar Kencana Rogo Jampi.
Sinar Kencana Rogo Jambi, pusat penjualan laptop, tablet, dan kamera. Sinar Kencana Rogo Jambi memberikan jaminan pasti barang dan harga selalu up to date. Sinar Kencana Rogo Jambi, alamat Selatan Tongco Rogo Jambi. Atau untuk Anda di wilayah Gambiran dan sekitarnya, laptop, tablet, dan kamera bisa Anda dapatkan juga di Toko Agung, Jalan Juanda nomor 20 Jajak. Sinar Kencana Rogo Jambi, pasti barangnya pas harganya. Semangat musik Indonesia, bintang Tenggara. Ayo Hesti Rajasa, kita kembali. Raji Gading dan pemuda yang bernama Hesti Rajasa menunggang kudanya dengan cepat. Mereka melintasi pepohonan dan padang ilalang. Sebentar kemudian, salah seorang dari perampok-perampok itu yang bernama Bajang Keling menyusul dengan membawa 2 ekor kuda yang mereka temukan, milik Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu. Kurang ajar. Semua bergelimpangan. Mereka telah membunuh orang-orang kita. Lihat, pisau-pisau menancap pada bagian leher mereka. Mereka masih hidup, Rajasa. Orang yang melakukannya tidak berniat membunuhnya. Itu artinya mereka membuat kesombongan di hadapanku. Kita bangunkan. Ya, kita bangunkan mereka. Dengan sangat geram dan kemarahan yang mencapai puncaknya, Raji Gading dan Hesti Rajasa segera menyadarkan anak buahnya yang bergelimpangan dengan mencabuti pisau-pisau yang menancap di leher mereka. Hesti Rajasa semakin geram ketika tidak melihat seekor kuda pun milik mereka dan lenyapnya gadis-gadis yang mereka sekap. Hei, Mondro Kesawo, jawab, apa yang telah terjadi? Hah? Saya tidak mengerti, Tuan. Aduh. Apakah kau mengenal ciri-ciri orang ini? Tidak, Tuan. Tiba-tiba pisau orang itu meluncur sangat cepatnya, Tuan. Tidak terduga sama sekali. Ya, keburu saya tidak sadarkan diri, Tuan. Goblok! Anu, Tuan. Hei, Mondrogini, apa yang akan kau katakan, ha? Mondrogini, kalau kau ingin mati ya mati saja nanti. Dan sekarang cepat, apa yang akan kau katakan? Orang itu... Apa? Orang itu menyebut namanya. Siapa? Kameswara, Kilura. Oh, Kameswara. Apakah ia meninggalkan pesan? Tidak. Kalau kau ingin mati karena luka-lukamu itu, segeralah mati, Mondrogini. Tidak, Kilura. Saya belum ingin mati. Paman, bagaimana dengan orang yang bernama Kameswara itu? Tidak perlu dikejar, Hesti Rajasa. Tidak ada gunanya. Biarlah untuk kali ini mereka berani kurang ajar kepada kita.
Tetapi di lain waktu kita harus menghukumnya. Dan sekarang kita tinggalkan tempat ini. Kita ke Ambang Ayun. Ayo. Kenapa berhenti, Pinaka? Aku kira sampai di sini saja kita antarkan mereka, Kameswara. Nah, kami kira kalian dapat melanjutkan perjalanan tanpa kami antar. Kami rasa sudah aman. Tidak mungkin para perampok itu dapat mengejar kita. Kami tidak tahu harus mengucapkan apa. Tetapi kami merasa sangat berhutang budi kepada kalian berdua. Sudahlah. Jangan kalian pikirkan soal itu. Yang penting kalian selamat dari gangguan para perampok. Menilai kemampuan kalian menunggang kuda? Nampaknya sudah terbiasa. Iya, kami bertiga sebenarnya saudara satu perguruan. Oh, begitu. Perguruan kami bernama Pending Perak di pesisir utara. Pending Perak? Rasanya aku pernah mendengar nama itu. Oh ya, perguruan itu cukup terkenal. Tetapi mengapa kalian bisa diculik mereka? Kami hanya murid-murid yang masih belum memiliki cukup kemampuan untuk menghadapi orang itu. Guru dan para pimpinan kami sedang tidak berada di tempat ketika kami diculik. Orang itu tiba-tiba saja datangnya. Kami tidak mengerti sama sekali. Apa yang tidak kau mengerti? Orang yang menculik kami tidak kelihatan wujudnya. Orang itu bisa menghilang. Menghilang? Benar, Tuan. Kami tidak berbohong. Oh, aku percaya. Berapa orang yang bisa menghilang yang kalian ketahui? Hanya seorang, Tuan. Seorang pemuda yang dipanggil dengan nama Hesti Rajasa. Hesti Rajasa? Lalu, apa saja yang telah dilakukan perampok-perampok itu? Mereka memperkosa kami. Kami dijadikan sasaran pelampiasan nafsu mereka. Kurang ajar. Tetapi aku tidak melihat kalian menyesali perbuatan perampok-perampok itu. Mengapa? Diperkosa mereka tidak menjadi soal, Tuan. Jujur kami katakan sebelum kami berguru di perguruan Pending Perak, kami adalah perempuan yang tidak baik. Pelacur maksudmu? Benar. Baiklah. Sebelum kalian pergi, aku ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Kemana mereka itu akan pergi dan untuk urusan apa? Mereka menyebut-nyebut suatu tempat yang bernama Kambang Ayun. Sedang untuk urusan apa? Wah, kami tidak tahu, Tuan. Baik, cukup. Sekarang tinggalkan tempat ini. Semakin cepat, semakin baik. Ketiga wanita itu segera meninggalkan kedua penolongnya. Karena tatapan mata Swasti Ratu yang semula bersahabat mendadak berubah marah. Loh, mengapa kau tertawa? Ibu-ibu, sambil nunggu yang lain, kita ngeteh dulu yuk. Ini teh apa ya? Kok rasanya beda? Iya ya, teh apa ini, Jeng? Ini teh Manggata. Teh Manggata? Iya, teh Manggata. Teh herbal terbuat dari pucuk teh pilihan, benalu, ketepeng, dan daun manggata. Diolah secara higienis tanpa bahan pengawet dan pewarna. Aman dikonsumsi. Terus, bedanya apa teh Manggata dengan teh lainnya? Teh Manggata bukan hanya sekedar teh biasa. Teh Manggata bisa membantu mengatasi masalah kewanitaan. Seperti mengatasi keputihan, membersihkan lemak dalam rahim, memperlancar haid, dan mencegah kanker dalam rahim. Bagi Anda yang punya masalah kewanitaan, seperti keputihan, haid tidak lancar, minum saja teh Manggata.
Teh Manggata bisa membantu mencegah kanker rahim dan menghancurkan lemak dalam rahim. Badan juga lebih langsing dan masalah kewanitaan beres. Teh Manggata, nikmat tehnya, mantap khasiatnya. Tetaplah bersama kami, Bintang Kenggara. Pinaka Swasti Ratu kecewa sekali setelah mengetahui ketika gadis yang telah ditolongnya tidak menyesali dijadikan peasan nafsu orang-orang yang menculiknya. Melihat semua itu, Kameswara tidak bisa menahan rasa gelinya. Dia tertawa terpingkal-pingkal. Kau pikir lucu? Sama sekali tidak. Aku geli melihat sikapmu, Pinaka. Kau nampak kecewa sekali terhadap gadis-gadis itu yang ternyata pelacur. Mereka tidak merasa menyesal. Bagaimana harus menyesal? Mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Bahkan seharusnya kita sedikit lega. Karena kita tidak menyaksikan mereka menangis menyesali apa yang telah mereka alami. Dasar pikiran lelaki. Sudahlah. Tidak ada gunanya kita berdebat soal mereka. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita telah kehilangan banyak waktu karena hal-hal semacam itu. Seperti diingatkan, Swasti Ratu segera melompat ke punggung kuda. Kuda-kuda yang mereka gunakan ternyata jauh lebih tegar dari kuda-kuda mereka sendiri. Seiring matahari yang menanjak naik, kedua anak muda itu semakin jauh menuju ke arah barat, meninggalkan Gunung Raung yang jauh di sebelah timur. Baiklah. Ha, ha, ha. Baiklah. Ha, ha, ha. Ada apa Kakang Panumping memanggil kami berdua? Ada sebuah tugas yang aku serahkan kepadamu, Adik Kuda Sumekar. Oh. Aku berharap kau tidak terkejut jika aku menceritakan sesuatu hal kepadamu. Tentang apa? Perguruan kita ini sedang dilanda kemelut. Dihentak oleh persoalan yang sangat berat. Jika kita tidak ambil keputusan yang bijak dan tindakan penyelamatan, perguruan kita bisa ambruk. Kakak, ya. Sebenarnya kami sedang menunggu berita yang pasti tentang itu. Dapatkah Kakang menceritakannya? Apakah kemelut yang dimaksud adalah ketidaksediaan anak Ger Kameswara menduduki jabatan ketua perguruan? Tidak sesederhana itu, Adi Yuyurumpung. Jadi bukan persoalan itu.
Kalau begitu, tolong Kakang jelaskan kepada kami. Ya, ceritakanlah sejelas-jelasnya, Kakang, agar kami tidak bertanya-tanya. Weteng rasane tugel. Oh alah Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang dadi gak enak. Iki lho, ombenono Empro, cukup tes lancar wis sembarangi. Tas. Penake sampeyan ngomong Empro Manggata probiotik, nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagiane sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras weh. Empro Manggata probiotik. Paduan macem-macem biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes dicampurno minuman utawa makanan, diombe saben dina, metabolisme awak dadi bener, sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun ing awak ilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Empro Manggata probiotik. Empro Manggata probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. 95,6 Bintang Tenggara. Ternyata kita telah kemasukan musuh dalam selimut. Orang yang selama ini menunjukkan sikap yang manis, ternyata cuma kepalsuan belaka. Orang itu telah melakukan sesuatu untuk kepentingan yang merugikan kita. Haryo Panumping menceritakan dengan sejelas-jelasnya apa yang telah terjadi di dalam perguruan Pesanggaran. Yuyur Rumpung dan Kuda Sumekar, adik perguruan dari Haryo Panumping, mendengarkannya dengan seksama. Kakang Paraji Gading? Iya. Ia melakukan itu untuk kepentingan siapa dan untuk alasan apa, Kakang? Alasannya telah aku sebutkan tadi. Ternyata ia bekerja untuk keturunan Boja Pradata. Wah, jangan-jangan ada orang yang mengaku-ngaku saja sebagai keturunan Boja Pradata. Mengaku atau sebenarnya itu tidak penting, Kuda Sumekar. Namun yang jelas, kitab pusaka telah lenyap dari ruang penyimpanan perbendaharaan pusaka di bawah tanah. Ki Ageng sekarang tidak berada di perguruan. Hah? Benarkah itu, Kakang? Ya. Ki Ageng berada dalam perjalanan menuju air terjun Kambang Ayun untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Anak Ngger Maisa Beranjangan dan anak Ngger Ken Siwinareswari juga telah pergi dari perguruan menyusul ayahnya. Kakang, lalu bagaimana kita harus menceritakan kepada para tamu yang datang, yang kita undang untuk menjadi saksi penunjukan pimpinan baru? Nah, ketahuilah, Adi Yuyu Rumpung dan kau, Adi Kuda Sumekar. Pada mulanya Kakang Ageng telah memilih anak Ngger Kameswara untuk memimpin perguruan ini. Namun para Cigading telah meracuni hatinya dengan membongkar rahasia jati dirinya, bahwa ia bukan anak kandung Kakang Ageng. Lalu anak Ngger Kameswara menolaknya, karena ia ingin mencari kedua orang tuanya. Kemudian, Kakang Ageng menyerahkan kepemimpinan perguruan ini kepadaku. Tugas berat ini terpaksa aku terima, dengan syarat bahwa itu hanya untuk sementara, sampai saatnya orang yang tepat telah ditemukan. Namun sekarang, aku sedang dalam persimpangan jalan. Persimpangan jalan apakah yang Kakang maksudkan? Apakah ada yang tidak menyetujui penunjukan itu? Tidak. Kalau begitu, aku tidak bisa tinggal diam melihat permasalahan yang sedang dihadapi Kakang Ageng. Aku harus membantunya. Aku harus menyusulnya ke Kambang Ayun. Nah,
Itulah sebabnya aku memanggilmu. Aku memohon kepada kalian untuk atas namaku, juga atas nama Kakang Ageng, untuk memimpin perguruan ini. Kuda Sumekar dan Yuyur Rumpung saling berpandangan. Keduanya terkejut. Namun terlihat jelas dan tegas, tugas itu tidak mungkin ditawar lagi. Kakang, kami tidak akan menolak tugas itu. Akan tetapi, apakah Kakang benar-benar telah mempertimbangkannya? Jika terlalu banyak pertimbangan, aku khawatir akan muncul satu keraguan. Dan itu memungkinkan aku akan terlambat untuk melibatkan diri di dalam persoalan Kakang Ageng. Akhirnya, kuda Sumekar dan Yuyur Rumpung tidak dapat mengelak dari tugas itu. Dan pada siang harinya, persoalan yang sedang dihadapi oleh perguruan Pesanggaran dibeberkan secara terbuka tanpa ada yang disembunyikan. Perguruan Pesanggaran bagai dihentak gempa. Semua murid dan para tamu yang diundang terkejut. Dan setelah itu, Haryo Panumping segera meninggalkan perguruan dengan diiringi pandangan cemas oleh semua cantrik dan murid yang melepas kepergiannya. Sudah senyum-senyum, nyanyi-nyanyi sendiri. Ada apa toh Bayu? Gimana nggak senyum-senyum? Hidup ini indah sekali. Nah, jatuh cinta lagi ya Mbak Yu? Jatuh cinta apa toh? Kalau saya sekali Mas Warso ya tetap Mas Warso. Ya terus, kok hidup ini indah? Gimana nggak indah? Mertua sudah sembuh, suami tersayang juga sudah sembuh, anak apalagi, semuanya jadi sehat. Oh, berkat Empro ya? Iya, Empro. Sekarang keluarga saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menu rutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000. Pinaka, ada seseorang yang sedang memancing ikan di sana. Sebaiknya kita bertanya kepadanya. Mari kita temui orang itu. Hiya, hiya.
Selamat sore, Kisanak. Dapatkah kami minta beberapa keterangan? Oh, selamat sore. Keterangan apakah yang Kisanak butuhkan? Kami sedang menuju sebuah perkampungan yang disebut Paralingga. Di manakah letak kampung itu? Oh, Paralingga. Letaknya tinggal beberapa patok lagi di sebelah barat. Siapakah yang Kisanak cari? Paman saya. Kalau mungkin saya mengenalnya, siapakah namanya? Paman saya bernama Biku Dewa Hastu. Oh, Sang Biku. Iya, saya mengenalnya. Sang Biku adalah orang yang baik hati. Silakan Kisanak berjalan terus ke arah barat. Rumah pertama yang Kisanak temukan. Nah, itulah rumah Sang Biku Dewa Hastu. Apakah beliau berada di rumah pada saat ini? Saya kira ada. Karena Sang Biku tidak pernah pergi jauh meninggalkan Paralingga. Terima kasih. Kami mohon pamit. Silakan. Mudah-mudahan hari ini Kisanak mendapatkan ikan yang banyak. Terima kasih, Kisanak. Oh ya, seandainya Kisanak akan lama tinggal di Paralingga, silakan mampir ke rumah saya. Rumah saya adalah rumah keempat dari arah ini. Nah, saya akan menyuruh istri saya untuk membuat panggang ikan. Terima kasih. Mari. Ya. Bukan main. Benar-benar pasangan yang serasi. Yang lelaki gagah perkasa, sedang yang perempuan cantik jelita. Inilah rumah pamanmu itu, Pinaka? Iya, ini rumah pertama yang kita temukan. Tetapi pintunya tertutup. Tidak ada orang. Lihat. Ada orang sedang duduk melamun di atas batu, di tepi pantai. Siapa tahu itu pamanmu? Iya, kita ikat kuda-kuda kita di sini. Setelah mengikat kuda-kuda tunggangan mereka pada sebuah pohon kenanga yang tumbuh di halaman rumah, Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu berjalan menuju ke arah pantai. Cuaca demikian cerah, matahari sore bersinar sangat terang, tidak terhalang oleh mega-mega. Dengan harap-harap cemas, Pinaka Swasti Ratu mendekati orang yang sedang duduk melamun di atas batu. Lelaki yang berambut panjang itu membiarkan rambutnya berderai, sepertinya sedang merenungi gejala alam dengan segala rahasia yang bersembunyi di baliknya. Selamat sore. Bolehkah saya bertanya? Mendengar sapa seseorang, orang itu menoleh. Dan betapa terperanjatnya Pinaka Swasti Ratu begitu melihat wajah orang yang disapanya. Ayah! Ayah! Kameswara terkejut melihat kejadian itu. Ia menjadi kebingungan. Namun lebih dari itu, lelaki yang dipanggil dengan sebutan ayah oleh Pinaka Swasti Ratu lebih kebingungan lagi. Oh, siapa kau? Pinaka Swasti Ratu yang keburu menubruk dan memeluk orang itu pun terkejut. Kemudian dia kembali melangkah mundur, dan dengan seksama diperhatikannya orang itu. Lelaki tua yang berdiri di hadapannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya?
Untuk mengetahuinya, silakan menunggu kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.